Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan memasuki persekutuan doa malam hari ini. Sebelumnya mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita. Amin. Mari kita akan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 26. Sandar akan janji yang tetap teguh, bila bimbang takut datang menghadang, dengan firman Allah aku kan menang. Sandar akan janji penebus, sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Mari bersandar pada Kristus Tuhan dan berpaut dengan kasih Tuhanku. Hadapi tiap hari dengan firman-Nya, sandar akan janji penebus. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kami boleh berhimpun melalui online ini, berdoa bersama-sama, menaikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati persekutuan kami, sehingga sungguh kami boleh menikmati kehadiran dan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satu lagi kita akan menaikkan pujian dari NKB 189, Pegang Tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Juru selamat pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga baka. Juru selamat pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus pegang tanganku. Ya, biarlah Tuhan Yesus yang memegang tangan kita, karena pegangannya begitu erat dan menuntun kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dengan menyanyikan NKB 203. Adakah tempat baginya?
kuasamu. Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa Kamis malam ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, lagi kami akan merenungkan firman-Mu di dalam persekutuan doa Kamis malam dalam persekutuan doa online ini. Biarlah firman kembali boleh meneguhkan kami dalam masa-masa yang sulit yang sedang kami alami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan firman Tuhan terus melawat kami, meneguhkan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati perenungan firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu turut dengan kehendak-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, dan bahkan dengan kuat kuasanya boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini perenungan firman Tuhan terambil dari kitab Ayub pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah Elifas orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal. Dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki pasal 4, di mana pasal 4 sampai pasal yang ke-31 merupakan percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Seperti Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam Alkitab kita ini, percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pasal 2 ayatnya yang ke-11 kita sudah ketahui akan kunjungan ketiga sahabat-sahabat Ayub. Siapa mereka? Pada ayat yang ke-11 dikatakan ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, yaitu Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa serta menghibur dia. Mereka adalah Elifas, Bildad, dan Zofar. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Inilah arti seorang sahabat. Saat seseorang mendapat kemalangan atau musibah, seorang sahabat yang baik akan datang untuk mendampingi, yaitu untuk menghibur, menguatkan, bukan pergi menghindar, bahkan bersembunyi dan tidak mau tahu apa yang menjadi persoalan, permasalahan orang itu. Bahkan mungkin juga mempersalahkan atau mencari keuntungan dari kemalangan sahabatnya. Sahabat yang baik adalah yang setia menemani kita dalam suka dan duka. Maka betapa menyakitkan Bapak, Ibu, dan saudaraku, bila seorang sahabat tidak memberi dukungan justru ketika kita sedang berbeban berat. Dan inilah yang menjadi tujuan ketiga sahabat Ayub datang. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa dan menghibur Ayub. Itu dikatakan pada pasal 2 ayat yang ke-11b. Dan dalam pasal 4 ini saudara, khususnya pada pasal 4 ayat 2 hingga pada pasal 5 ayatnya yang ke-27, merupakan pembicaraan Elifas, salah satu sahabat Ayub ini. Dikatakan sebagai orang Teman. Dan ia menjadi pembicara yang pertama. Mungkin ia yang paling tua dari ketiga sahabat Ayub itu. Dan biasanya tradisi orang Israel, Yahudi, dan sebagaimana juga kita, tradisi kita sangat menghormati yang lebih tua. Dianggap lebih bijak karena lebih berpengalaman. Rupanya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, bagi Elifas istilah silent is gold, diam itu emas atau berharga, tidak pas dalam kondisi yang dialami Ayub saat ini. Bukankah mereka sudah duduk bersama-sama Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam? Seorang pun tidak mengatakan sepatah kata kepadanya. Pada pasal 2 ayat 13 kita dibaca di sana. Mereka sudah menjadi pendengar yang baik. Nah, sekarang Elifas memulai pembicaraan. Waduh, saudara-saudara, alih-alih memberi nasihat, memberikan kata-kata penguatan atau penghiburan bagi Ayub, justru kata-kata yang bernada teguran. Oleh sebab itu, Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul demikian, bukan? Elifas menegur Ayub. Di saat Ayub di dalam lubang penderitaan, dalam pasal 3 telah kita ketahui juga bagaimana Ayub di dalam pesimisme yang gelap, yang mengutuki hari kelahirannya. Ayub benci akan kenyataan bahwa ia hidup setelah dilahirkan. Pokoknya Ayub kesal dengan semua yang dialaminya ini. Ini yang ditangkap oleh Elifas, kekesalan Ayub. Tepatnya kekecewaan, bahkan mungkin juga merupakan kemarahannya sebagai protes atas ketidakadilan yang dialaminya. Dan mempertanyakan mengapa Allah seakan-akan berdiam diri terhadap musibah yang dialami oleh Ayub. Sehingga menjadi pembuka percakapan Elifas. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Itu dalam awal percakapan dari Elifas. Setelah 7 hari 7 malam berdiam diri dan mendengar keluhan Ayub yang pahit, Elifas terdorong untuk berbicara. Ia tidak dapat menutup lagi mulutnya, saudara. Namun Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang indah di dalam teguran yang kita akan baca dari para sahabat-sahabat Ayub dari rangkaian pesan doa Kamis malam ini. Elifas memulai dengan mengakui hal-hal baik yang dilakukan Ayub selama ini sebelum bencana melanda hidupnya, yaitu mengajar dan menguatkan serta menghibur orang yang menderita. Pada ayat yang ketiga dan keempat, katakan sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan.
Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Dari ayat-ayat ini, kita dapat mengetahui peran Ayub sebelum mengalami tragedi yang mengerikan. Ketika segala sesuatu lenyap terjadi pada dirinya. Ayub adalah seorang yang memiliki pelayanan, yang memberi semangat, yang menguatkan orang-orang yang menderita. Dan ini menjadi pelajaran rohani bagi kita pada masa kini. Yaitu yang pertama, saudara, Ayub dikatakan sebagai seorang yang saleh, bukan? Pada pasal yang pertama, ayat pertama dari kitab ini, ia dikatakan orang saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kebenaran yang kita dapatkan adalah tidak ada kesalehan tanpa pelayanan. Yang kedua, saudara, Ayub adalah seorang yang sangat kaya. Lagi pada pasal yang pertama dan ketiga dikatakan sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tetapi ia melakukan pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Di saat banyak orang kaya yang maunya hanya memberi uangnya, tetapi kalau harus melakukan sesuatu sebagai pelayanan, ia tidak mau. Dan dengan banyak alasan menghindari pelayanan itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bersyukur dalam kehidupan saya melayani, baik di gereja Kristus Jembatan Hitam, atau dalam perjumpaan dengan pribadi-pribadi anak-anak Tuhan sepanjang hidup saya selalu ditemani oleh orang-orang kaya yang dengan kesalehannya juga rela melayani. Tidak hanya memberi uangnya, waktunya, tetapi juga seluruh kehidupannya untuk bersama-sama melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi jemaatnya, gereja Tuhan. Yang ketiga, saudara, kesalehan Ayub adalah kesalehan yang praktis, tidak hanya sekedar bersifat intelektual dan emosional. Kesalehan yang cuma ada di otak atau hanya perasaan doang. Kesalehan seperti inilah yang dimaksud oleh Rasul Yakobus. Yakobus pasal pertama ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan dalam Yakobus pasal 2 ayat 15-16 katakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Dan penulis surat Ibrani pun menegaskan pada Ibrani pasal 12 ayat 12 dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan bahkan yang menarik, saudara, dalam perjanjian lama Nabi Yesaya pun berbicara tentang kesalehan praktis ini. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kesalehan kita? Kesalehan praktis seperti ini yang harus selalu ada dalam hidup kita, saudara. Sebagai bukti dari iman adalah tindakan baik yang terus-menerus dilakukan dalam seluruh kehidupan kita. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Apakah kesalehan praktis itu telah kita nyatakan dalam pelayanan kita bagi Tuhan dan sesama? Masa pandemi COVID-19 ini menjadi ukuran apakah kita melayani atau dilayani. Apakah kita hanya mau menerima, pokoknya buat saya, atau sebaliknya sudahkah kita melayani? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Elifas selanjutnya tidak hanya mengingatkan apa yang telah Ayub lakukan, dan itu memang benar. Namun pelayanan itu juga seharusnya menguatkan Ayub pada posisi yang saat ini ia alami.
Bukan sebaliknya. Ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini Elifas menegur Ayub dan berkata demikian, jika engkau yakin akan kebenaran atau kesalehanmu itu, engkau harus tetap percaya kepada Allah bahwa Ia akan membebaskanmu dari penderitaan ini. Jangan hanya pandai mengajar, sepertinya itu yang mau dikatakan Elifas, saudara. Memberi nasihat, tetapi saat engkau berada pada posisi yang demikian, posisi di bawah, engkau kehilangan kendali. Engkau kesal, menunjukkan bahwa engkau sebetulnya tidak yakin akan kebenaran atau kesalehan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sangat manusiawi bila kita menjadi kesal, bila menghadapi penderitaan. Apalagi seperti yang dialami oleh Ayub. Kita menjadi tidak sabar terhadap apa yang terjadi. Dan pastinya kita mengharapkan semuanya dalam kehidupan kita berjalan dengan baik, berjalan mulus dan menyenangkan. Kita lupa bahwa Tuhan izinkan setiap penderitaan dalam hidup kita. Kita berada dalam posisi yang sulit supaya kita mampu dan dapat menghibur mereka yang menderita. Dan kita pernah ada dalam posisi seperti itu. Pernah ada di sana. Jadi alasan mengapa Tuhan memberi kita banyak penderitaan dalam hidup ini, saudara, yaitu supaya kita mengerti orang lain yang menderita. Dan yang terakhir, saudaraku, dalam renungan pada malam hari ini, yang menghibur kita adalah bahwa kesalehan Ayub dan takutnya akan Allah menjadi dasar Ayub untuk memiliki hidup yang penuh pengharapan. Tidaklah sia-sia hidup dalam kesalehan dan takut akan Allah. Sebab kesalehan meneguhkan. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Yang pertama, kita akan bersyukur atas karya Tuhan atau bagi kehidupan kita, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas. Mari kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk pemeliharaan, untuk berkat-Mu yang tidak pernah terhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Kau berikan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan masih percayakan, pelayanan yang Tuhan masih percayakan. Kami bersyukur dan terima kasih karena kasih-Mu yang sungguh-sungguh melingkupi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa bagi Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong. Kita doakan untuk pertumbuhan iman jemaat, dari remaja sampai sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama berdoa bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memberkati ya Tuhan. Melalui ibadah-ibadah online yang kami adakan, sungguh boleh menumbuh kembangkan iman kami. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Untuk KTB bagi remaja, pemuda, kiranya Engkau juga memberkati. Mereka pun boleh bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk anak-anak sekolah minggu dengan online, kiranya Engkau menolong mereka. Mereka boleh semakin cinta Tuhan. Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati mereka. Kami rindu mereka pun boleh bertumbuh dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya masih untuk
GKJH dan POS, kita doakan untuk pekerjaan dan kesehatan jemaat Tuhan. Bagi saudara yang tahu mereka yang sakit, kita sebut nama mereka. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu dalam masa pandemi ini, menghadapi banyak kesulitan khususnya di dalam perekonomian. Kiranya Engkau menolong dan hadir, memberkati dan memelihara kehidupan jemaat-Mu. Mereka yang masih boleh bekerja dan berusaha, berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Engkau buka jalan bagi jemaat-Mu. Bagi mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh, Engkau lawat mereka, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami rindu mereka boleh mendapatkan tubuh yang sehat dan bersama-sama dengan kami melayani bersama. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat untuk PAUD Cahaya Kasih yang sampai saat ini mereka anak-anak boleh belajar. Berikan kegairahan, semangat mereka belajar. Berkati orang tua yang membimbing mereka, berikan kesabaran sehingga boleh membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka. Berkati guru-guru yang mengirimkan pelajaran melalui WA online, kiranya Engkau menolong mereka, berikan kekreatifan, hikmat bijaksana-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh anak-anak boleh semakin hari semakin pandai, semakin mengenal Engkau. Kami juga berdoa bagi donatur dan orang tua asuh, kiranya Engkau memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami percayakan PAUD Cahaya Kasih dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya Tuhan menolong dan memberkati. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara, menjaga sehingga 75 tahun boleh dilalui dengan berkat yang daripada Tuhan. Hari-hari selanjutnya kami mohon Kau tetap memimpin dan memberkati negeri ini. Khususnya pada masa pandemi ini, Tuhan tetap menolong dan menyertai para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikan pada mereka hikmat bijaksana untuk boleh menolong, membantu masyarakat untuk terlepas dari pandemi ini. Berkati juga masyarakat boleh tertib, mengikuti aturan-aturan protokol pemerintah yang sudah mereka tetapkan. Tuhan tolong, kami rindu Tuhan pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan jaga, lindungi negeri ini dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana bagi pemimpin kami, berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami boleh kembali menghampiri hadirat-Mu dalam jam doa kami. Sekalipun harus melalui persekutuan doa online, di mana kami berada yang berbeda-beda di rumah kami masing-masing. Namun kami tetap disatukan di dalam satu roh, satu iman, dan satu pengharapan. Dan kami boleh dilawat oleh firman-Mu. Sehingga di tengah-tengah masa sulit yang kami alami karena masa pandemi ini, lagi perenungan firman melalui teladan Ayub, kami boleh belajar bagaimana menghidupi kehidupan kami di dalam kesalehan yang praktis. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu, senantiasa boleh terus hidup dalam pelayanan sekalipun dalam masa yang sulit, sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.